semua, welcome back to Yunus Education. Di sini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai bocoran besaran nominal THR PNS. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari Yunus Education. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Tunjangan Hari Raya atau THR tak dimungkiri jika menjadi salah satu yang sangat diharapkan kedatangannya oleh para PNS. Sejak mula isu yang simpang siur hingga Kementerian Keuangan Sri Mulyani pun sudah membuat pernyataan mengenai kapan THR dicairkan. Sejak 4 April sampai beberapa minggu ke depan, THR akan masuk ke rekening masing-masing penerima. THR 2023 ini akan diberikan pada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Sri Mulyani sendiri sudah memastikan hal tersebut melalui siaran pers beberapa waktu lalu. Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan. Semuanya sudah jelas termaktub dalam PP nomor 15 tahun 2023 terkait THR dan gaji ke-13 yang akan diterima oleh PNS. Tak hanya itu saja, Sri Mulyani juga berulang kali menegaskan kepada Pemda setempat untuk segera mencairkan THR para ASN ini. Bahkan, Menteri Keuangan ini pun melegakan para PNS bahwa THR tak akan hangus begitu saja, walau harus lama dikirimkan ke rekening pegawai. Tertera jelas dalam PP nomor 15 tahun 2023 jika THR diberikan sebagai upaya dari pemerintah untuk penghargaan atas pengabdian ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Maka, komponen THR yang akan didapat oleh PNS, P3K, non-pegawai aparatur sipil negara, dan penerima tunjangan lainnya meliputi yang pertama, gaji pokok, kemudian yang kedua, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan yang kelima, 50% tunjangan kinerja. Di mana pada 50% tunjangan kinerja ini ditentukan dengan pangkat, peringkat, atau kelas jabatan. Lalu inti besaran nominal THR yang akan diterima para ASN dan penerima tunjangan lainnya. Uraian besaran maksimal yang akan didapatkan untuk THR dan gaji ke-13 ini sesuai dengan format aturan yang tertera dalam PP nomor 15 tahun 2023. Yaitu meliputi yang pertama, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural. Untuk ketua atau kepala atau dengan sebutan lain akan mendapatkan Rp24.134.000. Sedangkan untuk wakil ketua atau wakil kepala atau dengan sebutan lain yang setara akan mendapatkan Rp24.134.000. Lalu bagi sekretaris atau dengan sebutan yang lain yang sejenis akan mendapatkan Rp18.340.000. Dan bagi anggota juga akan mendapatkan nominal yang sama dengan yang sekretaris. Kemudian yang kedua, bagi pegawai non-ASN di lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan setingkat dengan eselon. Eselon 1 atau pejabat pimpinan tinggi utama atau pejabat tinggi madya akan mendapatkan sebesar Rp19.939.000. Bagi eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama akan mendapatkan Rp14.702.000. Bagi eselon 3 atau pejabat administrator akan mendapatkan Rp8.987.000 dan eselon 4 atau pejabat pengawas
akan mendapatkan Rp7.517.000. Lalu yang ketiga, pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama ataupun sederajat dengan masa kerja selama 10 tahun akan mendapatkan Rp3.219.000. Dan bagi yang masa kerjanya di atas 10 tahun sampai 20 tahun akan mendapatkan Rp3.613.000. Dan bagi yang masa kerjanya di atas 20 tahun akan mendapatkan Rp4.079.000. Dan bagi sekolah menengah atas atau diploma 1 ataupun sederajat, bagi yang masa kerjanya selama 10 tahun akan mendapatkan Rp3.842.000 dan bagi yang masa kerjanya di atas 10 sampai 20 tahun akan mendapatkan Rp4.329.000 dan bagi yang masa kerjanya di atas 20 tahun akan mendapatkan Rp4.984.000. Sedangkan bagi diploma 2 atau diploma 3 ataupun yang sederajat dengan masa kerja selama 10 tahun akan mendapatkan Rp4.138.000 dan bagi yang masa kerjanya di atas 10 hingga 20 tahun akan mendapatkan Rp4.657.000 dan bagi yang masa kerjanya di atas 20 tahun akan mendapatkan Rp5.397.000. Sedangkan bagi strata 1 atau diploma 4 atau sederajat dengan masa kerja 10 tahun akan mendapatkan Rp4.735.000. Lalu dengan masa kerja di atas 10 tahun hingga 20 tahun akan mendapatkan Rp5.394.000. Dan bagi yang masa kerjanya di atas 20 tahun akan mendapatkan Rp6.229.000. Sedangkan bagi strata 2 atau strata 3 ataupun sederajat dengan masa kerja 10 tahun akan mendapatkan Rp5.064.000. Bagi yang masa kerjanya di atas 10 tahun hingga 20 tahun akan mendapatkan Rp5.770.000. Bagi yang masa kerjanya di atas 20 tahun akan mendapatkan Rp6.769.000. Demikian itulah tadi besaran uraian maksimal yang akan didapatkan oleh aparatur sipil negara dan penerima tunjangan lainnya. Sejalan dengan pemberian tunjangan hari raya atau THR, gaji ke-13 juga rencananya akan dicairkan pula. Untuk pencairan gaji ke-13 sendiri sekiranya akan diberikan pada Juni mendatang sesuai dengan arahan PP nomor 15 tahun 2023. Tentunya para PNS saat ini sedang berbahagia dengan pencairan THR 2023. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.